Bank Indonesia atau BI didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 sebagai bank sentral yang merupakan lembaga vital dalam kehidupan perekonomian nasional. Karena kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh BI akan memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengenal BI, apalagi memahami kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya. Sehingga seringkali terjadi salah persepsi masyarakat terhadap BI dikarenakan tidak cukup tersedianya data atau informasi yang lengkap dan akurat yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Sedangkan Museum Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Museum yang menempati area seluas 10.039 meter persegi ini pada awalnya adalah gedung Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM atau Factory Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM dinasionalisasi pada tahun 1960 menjadi salah satu gedung kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN urusan ekspor impor. Kemudian, bersamaan dengan lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim pada 31 Desember 1968, gedung tersebut pun beralih menjadi kantor pusat Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim hingga akhirnya Legal Merger Bank Eksim bersama Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindho ke dalam Bank Mandiri pada tahun 1999, maka gedung tersebut pun menjadi aset milik Bank Mandiri. Sebelum mengenal uang, manusia melakukan transaksi pembayaran dengan cara barter. Barter adalah pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diinginkan. Barter dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih bertahan hingga awal manusia modern. Masalah muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya, apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya, sistem barter ini digantikan dengan commodity currency. Commodity currency adalah sistem pembayaran menggunakan barang, namun barang tersebut harusnya sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisiennya penggunaan barter maupun uang komoditas, masyarakat
mengembangkan alat tukar yang lebih efisien dan terukur, yaitu uang. Bentuk uang juga terus berevolusi dari sejak awal kemunculannya. Yang pertama adalah uang kartal. Bentuk uang kartal yang kita kenal ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang kartal biasanya kita sebut. Di Indonesia, bentuk uang kartal sudah digunakan sejak zaman penjajahan. Pada masa zaman penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC dalam bentuk koin dan kertas. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang. Mereka menerbitkan uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang. Uang koin pada masa ini dibuat menggunakan aluminium dan timah. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia merasa perlu menerbitkan uang sendiri yang disebut sebagai ORI, Uang Republik Indonesia. Penerbitan ini sebagai lambang identitas kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Uang tunai memang memberi kemudahan dalam bertransaksi, namun dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang modern, penggunaan uang tunai dirasa praktis hanya untuk nilai transaksi dengan nilai yang kecil. Sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak untuk transaksi yang bernilai besar. Selain itu, membawa uang tunai dianggap tidak aman karena banyaknya pencurian, perampokan, dan pemalsuan, sehingga membuat orang-orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam bentuk banyak. Kendala-kendala tersebut akhirnya memunculkan inovasi dalam menciptakan alat pembayaran Bentuk alat pembayaran non-tunai pun beragam. Pertama, ada yang paper-based, contohnya cek atau biljet dan giro. Bentuk ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Kedua, card based, contohnya kartu kredit dan kartu debit. Uang ini bersifat akses dan tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran. Ketiga, electronic based, contohnya uang elektronik bersifat prabayar atau prepaid. Nilai uang sudah tercatat dalam uang elektronik dan sepenuhnya dalam penguasaan konsumen. Untuk yang paper based dan card based,
Pasti kita sudah tidak asing lagi. Untuk yang electronic based atau uang elektronik, saat ini uang elektronik juga bisa digunakan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang. Contohnya, pembayaran non-tunai dewasa ini semakin berkembang lagi dengan munculnya pembayaran digital menggunakan QR Code. QR Code atau kode QR adalah sebuah kode matriks atau kode dua dimensi yang dibuat pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1900. Sistem pembayaran QR Code hadir agar transaksi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tentunya cashless. Untuk bisa bertransaksi dengan QR Code, kalian cukup perlu menggunakan smartphone dan koneksi internet, di mana lebih sederhana dibandingkan sistem pembayaran non-tunai lainnya yang membutuhkan kartu tambahan. Transaksi QR Code Payment menggunakan sumber dana berupa simpanan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server base. Perkembangan alat pembayaran beberapa tahun belakangan ini berjalan sangat cepat. Berbagai inovasi maupun transformasi tentunya akan terus dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan sistem pembayaran ke depannya dalam menghadapi era digitalisasi yang saat ini terjadi. Untuk itu, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan ini dan jangan sampai tertinggal. Manfaatkan inovasi-inovasi yang ada dengan baik, walaupun penggunaan alat pembayaran semakin menawarkan kemudahan, bahkan juga memberikan keuntungan lainnya seperti cashback atau potongan harga. Apapun bentuknya,
itu tetap uang dan berharga.